Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan memang untuk XAUUSD hari Senin kemarin ya pergerakannya itu cukup luar biasa, di mana dia tuh turun dari area 1878. Dan memang seperti pada video kemarin ya, saya bilang kalau dia nge-break dari area 1878 ya. Sorry, kalau dia break dari area 1875 lalu menuju ke area 1878 sebagai target tertingginya di 1880, ternyata pagi kemarin yaitu hanya mencapai di area 1878,5 saja. Nah, di area sini nih. Setelah itu dia langsung turun, ya dia langsung turun ke bawah dan sampai ke harga saat ini tuh ada di 1821,4. Ini tuh sebenarnya penurunannya cukup ekstrim karena kalau kita perhatikan dari sisi DXY-nya, dari sisi DXY ini naik hampir 1%. Ya, bahkan tadi naiknya tuh 1% ya, itu di area 105,25 tanpa ada koreksi sama sekali. Dan kalau kita perhatikan secara RSI itu sudah di atas 80. Nah, memang untuk angka 84 ini ya, atau di atas 80 ini cenderung untuk melakukan koreksi saja. Hanya saja kalau kita perhatikan secara candle daily-nya, ya di daily candle ini DXY ini masih cukup kuat untuk naik ke atas. Ya kita bisa lihat ada 1, 2, 3 dan dia break dari height yang sebelumnya ini. Nah, ini cukup waspada karena kalau dia udah break dari sini, kemungkinan besar besok kalau misalkan dia koreksi atau melakukan retrace ya, dia itu hanya akan turun melakukan retest kembali ke area breakout dia di area 104,7 ya sampai 104,9 ya, kemungkinan di sini, atau dia bisa turun ke sini juga ya ke area 104,5 karena ini juga area breakoutnya dia, tapi lebih cenderung sih area sini ya karena ini udah menjadi area demandnya dia karena udah di breakout nih sama si candle yang ini. Nanti kemungkinan dia itu lanjut naik ke atas lagi ya, kurang lebih itu ke harga kalau di sini kita perhatikan ke area 105,5 di sini. Jadi ini adalah target terdekat dia di 105,5. Kalau dia mau turun, ya kalau besok dia turun, ada dua opsi, dia itu akan tembus dari area ini. Kalau dia tembus, kita harus perhatikan nih area ini. Ya ini adalah block side ya, atau bisa dikatakan sebagai order block. Jadi memang order block ini cukup berbahaya kalau saya katakan. Kenapa? Karena order block ini itu menciptakan area demand ya di time frame yang lebih kecil biasanya. Itu di time frame 1 jam. Nah, kita bisa perhatikan order block yang tadi yang kita perhatikan pada time frame 4 jam ini itu tercipta area base atau area sideways di time frame 1 jam dan juga di bawahnya ya. Nah, kita bisa jadiin patokan untuk area order block ini sebagai area demand, fresh demand untuk si DXY itu sendiri. Jadi kemungkinan besar ya kalau DXY besoknya koreksi, dia break dari area ini, maka dia itu akan tembus ke sini ya, lanjut di sini nih ada order block, baru dia nanti akan lanjut naik kembali ke 105 ini. Tapi kalau dia tembus dari order block ini, itu artinya dia udah tembus dari low dia yang sebelumnya dan itu akan melakukan retest kembali ke area ini yang di bawahnya di 104,083 sampai 104,221 kembali. Dan kalau saya perhatikan secara dari segi XAUUSD ini penurunnya masih kuat ya, penurunnya juga masih kuat dan memang seharusnya melakukan koreksi. Tapi kalau kita perhatikan dari pola yang ada, ya dari pola yang ini, ya ini kan dia naik ya, naik ini turun lagi, ini juga sama, dan yang ini juga sama. Jadi memang secara pola struktur turunnya itu masih bagus. Dan area buy yang cukup aman itu ada di 108,07,2 sampai 110,3. Nah, ini kalau kita perhatikan memang ini adalah area demand di time frame 1 jam. Ini adalah area demandnya nih. Dan ini bisa jadi area entry selama dari rejection. Tapi kalau misalkan dia turun seperti ini nih, ini kan dia belum mendengar ada rejection sama sekali ya. Ada 3 demand di area ini, itu ditembus semua sama dia.
Nah, kalau yang ini ditembus juga tanpa ada rejection sama sekali, itu kalian jangan entry, tapi kalian tunggu di area 1.800 ya, 1.800-an. Karena di sini kalau kita perhatikan di sini itu ada area support ya yang tercipta atau yang terbentuk pada tanggal 13 Mei dan tanggal 16 Mei. Jadi ini adalah poin entry untuk buy yang paling safe itu ada di bawah sini. Ini kalian bisa buy hanya untuk short buy kalau ada konfirmasi, nanti akan saya coba infokan di channel Telegram. Dan kalau misalkan kalian ada nonton video kemarin kemudian ada sell di 10878.5, saya ucapkan selamat karena memang penurunan juga cukup banyak dan profitnya juga udah cukup oke. Jadi memang kalau kalian trading di XAUUSD untuk saat ini ya terutama untuk besok harus lebih berhati-hati karena memang market itu sedang sentimen sekali ya, pergerakannya cukup volatil dan memang suka bergerak di luar nalar atau di luar berita yang ada. Jadi memang si market maker ini atau si market ini pergerakannya itu sedang volatil dan memang agak sulit untuk dibaca untuk yang masih pemula. Jadi saya sarankan kalau yang masih pemula atau masih yang baru terjun ke dunia trading, untuk scalpingnya itu dikurangin ya, tapi lebih cenderung main safe aja ya. Jangan terlalu banyak scalping. Kalau kalian mau coba-coba untuk scalping, gunakan lot kecil aja dan stop loss itu jangan terlalu jauh. Oke, kalau bisa untuk scalping itu kalian yang baru belajar ya atau yang baru terjun ke dunia trading itu bisa pakai akun Sen atau akun demo ya. Kalau misalnya kalian nggak mau terlalu gimana, ya kalian bisa pakai akun Sen aja itu udah cukup ya untuk belajar-belajar scalping di XAUUSD ini. Oke, jadi kalau saya perhatikan memang dia itu masih akan turun lagi ke area 18.15.3 ini sini. Ya, sini ada support, kita perhatikan ini ada supportnya di area ini. Oke, kalau dia break dari area 1815 maka kita bisa ambil buy di area 1807.2 sampai 1810.3. Area ini bisa untuk short buy. Nanti kemungkinan besar dia itu akan retest ke area ini. 1815 ya. Kalau dia nggak tembus area ini, ya dia itu akan turun lagi ke bawah sini ke 1800. Tapi kalau dia tembus area sini kan harus perhatikan area ini 1819 sampai 1823 ya, ini juga bisa jadi area sell kalau misalkan struktur turunnya itu masih sama seperti ini. Ya, masih sama seperti ini. Kan kalau kita perhatikan memang dia itu mau turun kan. Dia itu mau turun, kemungkinan besar dia koreksi dulu dikit ke sini baru nanti lanjut turun lagi ke bawah. Jadi mungkin segitu sih masukan dari saya dan saran dari saya untuk video kali ini. Jadi kalau misalkan ada yang salah atau misalkan ada salah kata dalam analisa ini, kalian boleh benarkan di kolom komentar. Dan kalau kalian mau kasih masukan itu akan lebih bagus lagi. Terima kasih ya sudah mau menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian untuk trading di hari Selasa. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.